Kualitas generasi penerus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Madiun. Berbagai event kejuaraan dilaksanakan di Kota Pendekar. Apon tongkol menjadi menu favorit. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Alvin Ihsanuddin, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan anak stunting. Melalui warung Stop Stunting, Pemkot di bawah pimpinan Wali Kota Maidi berusaha menurunkan jumlah anak stunting di Kota Pendekar. Tidak lain untuk mewujudkan generasi penerus yang lebih berkualitas. Selain itu, Pemkot juga berusaha mewadahi kreasi anak usia dini hingga remaja. Hal tersebut tidak berarti melupakan warga lanjut usia. Maidi juga membantu kaum lansia yang membutuhkan kursi roda serta tongkat jalan awal pekan kemarin. Kasus stunting di Kota Pendekar cukup kecil, yakni hanya 12%. Angka ini pun di bawah target nasional, yakni 14%. Meskipun begitu, Wali Kota Madiun Maidi memberikan perhatian khusus agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Beragam upaya pun dilakukan, salah satunya seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu di Ngerawo Bening Edu Park pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam event tersebut, Wali Kota mengajak anak-anak stunting untuk makan sehat dan bergizi bersama. Kegiatan ini juga sekaligus menandakan pembukaan warung Stop Stunting di 27 kelurahan. Jadi begini, anak stunting ini menjadi suatu masalah, tidak hanya nasional, untuk kota, karena kelahiran kita rem berhasil. Tapi setelah kita rem, harusnya anak yang di luar, yang sudah lahir ke bumi ini, ya harus unggul. Maka untuk program stunting di Madiun, walaupun Madiun stuntingnya rendah, tapi harus hilang. Maka kita programkan, setiap minggu kita kasih paket makan bergizi semuanya. Ada yang mentah, ada yang sudah masakan. Ini setiap minggu. Itu tidak hanya ini aja, anak yang sudah lahir kita selesaikan, anak yang belum lahir jangan sampai lahir stunting. Maka ibu hamil itu ada 408, ya sama, kita beri gizi, susunya terbaik, dia tidak usah mikir belanjanya sudah kita siapkan semuanya, dia tinggal merawat kesehatan dan merawat bayi yang ada di dalam. Dan dia harus bahagia, tidak boleh masa hamil dia masih bingung besok belanja apa, makan apa, tidak boleh. Inilah di Kota Madiun, insya Allah ini akan terus, dan nanti sampai bulan 2 bulan 3 bulan ini kita anggarkan 5,4 miliar. Artinya dana ini, anak-anak ini jangan sampai stunting, harus lepas. Karena ini generasi ke depan, kalau nanti generasi ke depan kita itu stunting, wah ya sulit. Berat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota tidak hanya mengajak anak-anak makan bersama saja, tapi juga membagikan bingkisan berupa makanan sehat untuk menunjang pertumbuhan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai wujud penerapan kurikulum Merdeka Belajar, Pemkot Madiun menggelar kreativitas siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP.
ribuan siswa dilibatkan dalam acara yang digelar di alun-alun Kota Madiun, Selasa 18 Oktober 2022 itu. Para siswa itu berkumpul mengenakan baju hitam khas pendekar, sembari bersama-sama melakukan senam kolosal pencaksilat. Wali Kota Maidi menyebut pihaknya berkomitmen untuk mewadahi kreativitas yang dimiliki para siswa. Salah satu caranya yakni dengan menggelar acara seperti ini. Tidak hanya itu, melalui kegiatan itu, Wali Kota Maidi berharap para siswa mengenal konsep pendekar yang selama ini melekat di Kota Madiun. Siswa, lanjut Wali Kota, pendekarnya adalah Dasa Dharma. Maka dari itu, siswa harus bisa meneladani Dasa Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu menyangkut kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kreativitas anak ini salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka. Artinya anak punya kemampuan apa, semuanya kita keluarkan semua. Jadi tidak harus anak itu di depan bangku saja. Nah, ini setiap tahun. Justru ini pendekar tanggal 26 nanti dai. Jadi yang punya bakat dai, bakat pendekar, penyanyi itu semua kita tampilkan. Sehingga nanti kita akan bisa lihat. Artinya bukan hanya di tanggal 17, parade senja juga ya Pak? Iya, parade senja tanggal 17. Itu kreativitas semuanya keluar. Potensi semuanya keluar. Kalau anak itu punya potensi, ditampilkan, dia mesti berusaha keras. Berusaha terbaik. Nah, terbaik inilah nanti akan menjadi profesional, prestasi, dia akan punya nilai tinggi. Akan menjadi agenda tahunan Pak Wali ini? Iya, agenda tahunan. Untuk diketahui, berbagai kreativitas siswa bakal ditampilkan dalam event yang digelar sehari itu. Di antaranya yakni drum band, tarian, dan segala bentuk aktivitas yang menunjang siswa untuk unjuk gigi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk orang tua sebagai sekolah pertama anak. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi berpesan kepada para orang tua untuk ikut serta menjaga dan mendidik putra-putrinya agar memiliki karakter yang kuat berlandaskan Pancasila. Hal itu disampaikan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat menggelar dialog interaktif bersama Forum Anak Kota Madiun di Gedung GCIO, Senin 17 Oktober 2022. Dalam mendidik anak, lanjut Wali Kota, wajib dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, sehingga akan membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepada anak-anak, Wali Kota juga berpesan untuk tetap mengutamakan sekolah, serta belajar menjadi pribadi yang baik dan memiliki kepedulian terhadap sesama, juga lingkungan sekitar. Kekerasan harus tidak ada, karena apa? Kota ini adalah menuju kota pendidikan. Kota pendidikan itu yang dididik tidak hanya anak saja, tetapi yang dididik itu juga orang tuanya. Bagaimana orang tua menjadi guru di rumah yang terbaik. Kalau menjadi guru rumah terbaik, dia harus punya pendidikan yang bagus. Nah, pendidikan yang bagus inilah antara sekolah dengan rumah menyatu, hasil daripada pendidikan itu untuk anak didik ke depan, untuk anak-anak kita ke depan. Inilah anak-anak kita punya tanggung jawab untuk menyukseskan anak itu baik di sekolah maupun di rumah. Kalau dua-duanya itu menyatu, insya Allah lah anak-anak itu tidak akan sulit lah. Dan kekerasan jangan dikedepankan, kasih sayang yang didepankan. Insya Allah kasih sayang didepankan, itu anak-anak itu kesuksesan itu akan cepat. Tapi kalau kekerasan didepankan, justru kegagalan awal itu sudah dibuat di rumah itu yang tidak boleh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Inflasi itu tidak hanya kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok ini sudah kita tekan, maka kebutuhan sosial yang banyak orang alami kesulitan. Contohnya ada yang setengah stroke harus kita kasih roda, ada yang setengah stroke yang masih bisa jalan kita bagi kasih tekan. Nah, artinya apa? Bahwa semua kebutuhan ini tidak
hanya kebutuhan makan saja, tapi kebutuhan fisik yang dia itu mengalami kesulitan, sarana itu tetap kita adakan, kita berikan. Tadi yang diberi kursi roda. Banyak, setiap hari ada 5 dan 6. Kita keliling, saya suruh ngecek di mana tempatnya. Saya pagi hadir, kita pagi hadir. Dan menyapa warga, ada kesulitan apa? Oh enggak, ya oke, sudah. Lansia yang ngobrol di rumah, semuanya kita atasi, semua ada 154. Ini kita cek, kita sambangi. Dan hari ini, bulan depan ini sudah kita kasih untuk kehidupan harian, kita kasih 8.200.000 ya. Untuk kehidupan sehari. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga Kota Madiun untuk menyambut dan menerima petugas BPS Kota Madiun dalam rangka pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK. Salam Kota Pendekar. Kualitas generasi penerus memang patut menjadi perhatian. Selain berusaha memadai dengan berbagai event pertunjukan, anak-anak usia remaja di Kota Pendekar juga berkesempatan mengikuti beberapa ajang kompetisi, seperti lomba literasi yang digelar di SMAN 5 Kota Madiun. Mereka yang tergabung menjadi anggota pramuka juga berkesempatan mengikuti lomba. Kontingen diberangkatkan langsung oleh wali kota. Dalam tiap gelarannya, event Parade Senja sukses menarik perhatian masyarakat. Acara yang menampilkan drum band dan juga PBB Kreasi itu tak hanya digelar di akhir pekan, namun juga digelar tiap tanggal 17 setiap bulan. Pasalnya, ada 36 grup drum band di Kota Madiun. Mereka biasanya hanya tampil setahun 2 kali, yakni saat event kemerdekaan dan hari jadi kota. Tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, acara tersebut juga dilombakan. Maka tak heran jika para peserta berupaya tampil maksimal apapun kondisinya. Lebih lanjut, Wali Kota berharap akan melahirkan kepercayaan diri para peserta drum band. Harapannya, mereka bisa bangga dan percaya diri usai tampil. Selain itu, tentunya keberadaan Parade Senja dapat menarik animo masyarakat hingga meningkatkan perekonomian kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Membuat sinopsis cerita rupanya bukan hal mudah. Dibutuhkan ketelitian dalam membaca cerita yang akan diresum, sehingga sinopsis yang disajikan dapat memuat inti dari sebagian besar cerita. Hal ini diungkapkan oleh Hani Dimas Ananda, salah satu peserta lomba menulis sinopsis cerpen di SMAN 5 Madiun. Dikatakan Hani, jikalau tidak teliti, nanti tidak akan tahu bagaimana alur ceritanya. Dalam lomba tersebut, Hani pun mengambil bacaan berupa cerpen tentang nenek yang menceritakan kenangan masa kecilnya kepada cucu-cucunya. Cerita ini dipilih karena cukup menarik. Dalam mengikuti lomba, Hani pun berupaya memberikan hasil yang terbaik. Sebab, pemenang lomba akan diangkat menjadi duta literasi sekolah. Buat sinopsis cerpen. Bahannya cerpen? Iya, bahannya cerpen. Terus, yang kamu rasakan resum ini, ngeresum cerpen itu kesulitannya apa sih? Sulitnya itu membacanya harus teliti banget, kalau nggak tahu alur ceritanya gimana. Seorang nenek yang sering menceritakan dongeng kepada cucunya. Ketua Pelaksana Lomba Literasi Sekolah, Sri Maini mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya agar anak-anak lebih semangat untuk berliterasi. Dijelaskan lebih lanjut, lomba literasi ini dilaksanakan dalam memperingati Bulan Bahasa dan Sastra. Dalam kegiatan itu diharapkan bisa menumbuhkan keinginan anak dalam berliterasi, khususnya membaca dan menulis. Adapun sejumlah poin menjadi kriteria penilaian antara lain keutuhan cerita, pemilihan kata dan kalimat, EYD, serta tata cara penulisan sinopsis. Ya, untuk memotivasi anak-anak agar anak-anak gemar membaca sekaligus menulis dan cinta terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Tentu saja dengan mereka itu dibudayakan untuk membaca, otomatis
menambah wawasan mereka sehingga mereka pola pikirnya menjadi lebih luas, lebih bijaksana, dan itu nanti akan bermanfaat dalam kehidupan mereka nanti. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali turut dalam lomba kepramukaan. Kali ini ada lomba pramuka tingkat 4 Jawa Timur. Setidaknya ada 18 peserta putra dan putri dari tingkat penggalang atau SMP yang akan turut dalam lomba tersebut. Wali Kota Madiun, Maidi, memimpin apel pemberangkatan peserta lomba yang akan berlangsung di Coban Rondo, Kabupaten Malang itu. Menurut Wali Kota Maidi, dari pramuka dapat mencetak pribadi yang tahan banting ke depannya. Sebab sudah dari awal mendapatkan pembelajaran yang bermuara pada karakter tersebut. Karenanya, Wali Kota menyebut pramuka akan melahirkan generasi yang tak pantang menyerah dengan keadaan. Belasan peserta tersebut akan berangkat ke lokasi lomba pada malam ini. Lomba akan digelar mulai 18 sampai 21 Oktober nanti. Wali Kota juga berpesan untuk selalu mengedepankan keselamatan selama gelaran lomba. Apalagi ada banyak lomba yang membutuhkan ketangkasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Ya tadi saya sampaikan pramuka satu-satunya yang tim 7 yang dikirim dari Madiun itu saya optimalkan pembinaan ini penting karena apa? Karakter anak didik ini harus banyak kepramukaan dasar dharma dimasukkan. Dengan dasar dharma itu kemandiriannya tinggi. Kalau kemandirian tinggi, ada badai Bu, dia akan kuat. Ada badai inflasi, ada badai dia itu krisis, ada badai itu udah biasa. Karena sudah dimulai dari awal. Diajak rekoso istilahnya, itu kuat, tahan badai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Momen bersejarah dalam perjalanan gerakan pramuka Kota Madiun terukir pada Rabu 19 Oktober 2022. Sebanyak 26 anggota gerakan pramuka dewasa meraih lencana penghargaan Pancawarsa. Sedangkan 369 anggota gerakan pramuka siaga, penggalang dan juga penegak meraih penghargaan Pramuka Garuda. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung di Ngrowo Bening Edupark yang dipimpin oleh Ketua Partai Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun, Suyoto Harjowiono. Adapun Pancawarsa merupakan lencana kehormatan yang diberikan kepada anggota pramuka dewasa. Dalam hal ini, andalan, pelatih Warcap Kota Madiun, Kamabigus, dan pembina atas kesetiaan dan juga keaktifannya dalam gerakan pramuka selama 5 tahun atau kelipatannya. 26 peraih lencana kehormatan ini terdiri atas 14 orang, peraih Pancawarsa 1, 9 orang Pancawarsa 2, 2 orang Pancawarsa 5, dan 1 orang Pancawarsa 8. Sedangkan lencana kehormatan Pramuka Garuda diberikan kepada 17 anggota pramuka siaga, 288 anggota pramuka penggalang, dan 63 anggota pramuka penegak. Kepada para penerima lencana penghargaan, Suyoto menghimbau untuk dapat menerapkan Trisatya dan dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan bagi sesama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Evaluasi dan diskusi menjadi agenda penting dan rutin bagi Pemkot Madiun di bawah kepemimpinan Maidi. Tidak sekedar diskusi yang tanpa isi, Coffee Morning menjadi ajang evaluasi yang mengedepankan pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik, agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan lebih efisien. Terbukti pembangunan Kota Madiun terhitung sangat cepat, hingga salah satu perusahaan tingkat nasional memilih Kota Pendekar sebagai lokasi catering tahun ini. Dari forum pimpinan daerah hadir semua dan ada beberapa Wali Kota Maidi menggelar giat rapat koordinasi bersama pejabat di lingkup pemerintah Kota Madiun. Kali ini, acara tersebut diawali dengan menanam bibit cabai bersama di kawasan Rusunawa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud antisipasi terhadap inflasi.
Saat diwawancara, Wali Kota menyebut bibit tanaman ditanam dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk penanggulangan, khususnya untuk menguatkan ketahanan pangan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Harapannya, masyarakat harus bisa menghidupi kebutuhan diri sendiri tatkala harga komoditas melambung tinggi. Lebih lanjut, Wali Kota Madiun mengatakan, saat ini 20.000 bibit sudah dibagikan kepada masyarakat di 5 hektar lahan. Sementara itu, untuk lahan bengkok yang saat ini ditanami padi, Wali Kota menginstruksikan agar sepertiganya ditanami jenis tanaman produktif, seperti cabai, terong, tomat, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga membagikan sembako hingga uang kepada penghuni Rusunawa. Melalui serangkaian bantuan yang diberikan, orang nomor 1 di Kota Madiun itu berharap mampu mengurangi beban masyarakat. Tetap, ini kan jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya hari ini ada bantuan-bantuan untuk menanggulangi khususnya ketahanan pangan kita. Jadi mulai dari cabai, tanaman-tanaman yang produktif untuk kebutuhan harian, kita nanam sendiri semuanya. Artinya ketergantungan pasar itu harus kita kurangi. Kalau nanti kita gantungan pasar terus, naik terus, kita susah. Maka masyarakat saya didik harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Salah satunya yang bisa dibutuhkan harian. Apakah itu sayur, apakah itu cabai, ini. Nah kalau nanti cuma garam saja kan tidak masalah. Jadi ini inflasi tidak bisa pemerintah selalu terus, tapi masyarakat harus ikut bergerak. Dan inilah jangka panjangnya. Hari ini sudah kita mulai dengan Forkopimda, dengan BI untuk penanaman mengatasi untuk kesulitan ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Karenanya Wali Kota Madiun Maidi terus menghimbau warganya untuk ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Wali Kota juga menghimbau kepada 27 kelurahan masing-masing harus punya proklim. Menurut Wali Kota, ini sebagai upaya dalam menunjang program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemkot Madiun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Wali Kota mengatakan bahwa semakin lama Kota Madiun akan semakin ramai. Karenanya permasalahan sampah harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Begini, Kampung Proklim itu sebenarnya kebutuhan kehidupan. Orang hidup itu pasti butuh itu. Kenapa seperti itu tidak kita sukseskan? Maka kalau dalam lingkungan hidup itu sehat, orang itu hidupnya juga bisa sempurna, itu salah satunya alam itu harus dipelihara. Nah, wujudnya program Proklim. Maka di Kota Madiun hampir semua kelurahan wajib. Karena apa? Kota ini penduduknya padat sehingga oksigen harus bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pucuk pimpinan media Jawa Pos Radar se-Jawa dan Bali berkumpul di Kota Pendekar untuk menghadiri rapat triwulan. Kali ini Jawa Pos Radar Madiun memang ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebagai kepala daerah, Wali Kota Madiun Maidi pun turut diundang dalam event tersebut. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu pun menjamu para tamu di halaman tengah Balai Kota Madiun dalam acara gala dinner yang diikuti sekitar 150 undangan Selasa 18 Oktober 2022. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Wali Kota untuk mengenalkan Kota Madiun kepada para undangan, terutama pencapaian yang telah diraih hingga 2022 ini. Juga langkah-langkah Pemkot Madiun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memajukan sektor pariwisata dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Berbagai kemajuan Kota Madiun ini pun mendapat apresiasi dari CEO Jawa Pos Media, Lea Kustia. Tidak hanya menjamu tamu di Balai Kota, dalam kesempatan itu Wali Kota juga mengajak para undangan untuk berkeliling kota untuk mengendarai bis mabur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Mengkonsumsi ikan tongkol seolah-olah menjadi hal aneh di saat beberapa jenis ikan lain seperti ikan nila, gurame, bahkan ikan tuna mulai mudah didapatkan di pasar-pasar. Akan tetapi, di tangan salah satu warga Kota Pendekar, ikan tongkol bisa menjadi favorit setelah diolah menjadi abon. Penasaran bagaimana cara pengolahannya? Minggu ini informasi tersebut akan kita sajikan bersama dengan cerita kolektor ikan cana di Kota Madiun. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, pastinya sudah tak asing lagi ya dengan jenis makanan yang satu ini. Biasanya makanan ini terbuat dari serat daging hewan dan berwarna coklat terang hingga kehitam-hitaman karena dibumbui dengan gula merah. Sekilas dari kejauhan tampak seperti serat-serat kapas dan kita biasa menyebutnya dengan sebutan abon. Abon merupakan salah satu jenis lauk pauk yang digemari oleh masyarakat kita. Nah, biasanya abon ini terbuat dari bahan dasar ayam atau daging sapi. Nah, berbeda dengan pelaku UMKM yang satu ini. Karena apa? Karena abon buatannya ini terbuat dari ikan. Dan ikan ini juga bukan ikan biasa ya. Karena abon ini terbuat dari abon ikan tongkol. Dan kebetulan hari ini aku juga berkesempatan untuk menengok dapur produksi pembuatan abon ikan tongkol ini. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja lihat yuk gimana sih proses pembuatan abon ikan tongkol ini. Saya Ibu Evi Retnaningsih, owner dari Abon Bonavi. Jadi semua produk saya itu ada bermerek Bonavi, produksi Eva Wijaya. Dulu waktu masih anak-anak kecil, kan namanya lauk ikan itu kalau sudah saya goreng begitu-begitu saja, saya masak, itu sepertinya kan kurang menarik ya. Terus saya pikir apa ya yang membuat dia kok tidak mau, karena melihat durinya harus dipilah-pilah dulu, kan anak-anak suka malas yang begitu. Terus saya itu punya ide, kenapa nggak saya bikin abon saja gitu. Sementara di luaran itu kan yang ada biasanya cuma abon lele, abon daging, abon ayam gitu. Untuk menambah variasi, akhirnya saya punya pikiran tongkol itu kan udah didapat, kenapa nggak saya bikin aja abon tongkol begitu. Karena selain proteinnya tinggi, mengandung omega yang baik juga untuk perkembangan otak anak-anak begitu. Nah, sahabat Madiun Today, saat ini saya sudah bersama dengan owner dari abon ikan tongkol, Bonavi ya. Beliau adalah Ibu Evi. Iya. Hai Bu Evi. Iya, apa kabar? Wah, ini di depan kita sudah ada tongkol yang begitu segar dan juga bumbu-bumbunya ya Bu ya. Kita mau bikin apa Bu ini? Kita mau bikin abon tongkol ya Mbak hari ini. Oke, nah jadi bumbunya udah siap ya Bu ya? Sudah. Ini pertama-tama yang harus kita lakukan apa Bu ini? Ya, apa kayak dulu? Sarung tangannya, Oh, karena iya. untuk steril terus menjaga supaya tetap higienis kan ya, gitu. oke. Nah, jadi kita pakai ini dulu ya Bu ya. Pas ya Bu, 5 jarinya. Ya. Kurang nggak lebih ya? Nah, itulah. Oke, nah Jelaskan. bisa dijelaskan nggak sih Bu ini apa aja yang ada di depan kita ini? Pertama-tama kita siapkan bahannya. Tentu kita pilih abon tongkol yang teksturnya masih kenyal. Oh iya. Terus kalau kita mau beli tongkol itu, ini kelihatan segar apa tidak, perlu yang harus kita lihat insangnya dulu. Kita buka di bagian insang. Oke, jadi ini. seperti ini ya, Ya. sahabat Madiun Today. Insangnya Bu ya? Insangnya. Ini nggak apa ya dibuka? Buka, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau insangnya ini, nah itu kan kelihatan. Oh iya. Oh, Kalau masih insangnya ini masih utuh, dia belum rusak. Berarti ini ikannya masih segar. Masih bagus ya Bu ya? Oke. Oke. Gitu. Terus dari mata ini warnanya masih cerah, nggak merah gitu kan. Iya, Kalau- iya, iya. Terus dari tekstur badan dagingnya ini masih kenyal,
Masih ini ya padat Bu ya? Ya, masih padat. Ini kalau yang segar. Oke Bu, nah kan yang pertama adalah kita tentunya memilih kualitas terbaik dari ikan tongkolnya Bu ya. Setelah itu ikan tongkol yang sudah lulus uji ini tadi diapakan Bu? Nah, pertama-tama untuk memudahkan kita mengambil daging untuk memisahkan dari durinya, kita kukus dulu. Tapi kukusnya tidak boleh lama, sebentar aja. Paling 10 sampai 15 menit itu sudah cukup. Terus setelah kita pisahkan daging sama durinya, kan jadi seperti ini. Oh ini berarti ini yang sudah dikukus ya? Ini daging yang ikan yang sudah dikukus, terus kita pisahkan antara daging dengan durinya. Oh jadi durinya termasuk sangat tajam ya Bu ya? Ya, dan nanti ini nanti kita lebih mudah memisahkannya lagi untuk yang kayak saringan kedua. Jadi milihin durinya itu nggak sekali 2 kali saja. Nanti proses akhir setelah di spinner itu lebih enak gitu, lebih kelihatan, ngambilnya lebih gampang. Oh gitu, ya. Jadi proses pembuatannya ini Bu ya belum terlalu bersih durinya ya? Iya, benar. Kadang masih ada lah ya, meskipun sudah kita bersihkan, tapi namanya 1-2 kadang selalu masih ada yang tersisa gitu. Oh gitu, iya. Terus berarti setelah dibersihkan durinya secara ini Bu ya, garis besar lah ya, bisa dikatakan seperti itu, jadilah seperti ini. Nah, oh wow. Nah ini adalah bahan dasarnya Bu ya. Nah ini bumbunya. Bumbunya sendiri terdiri dari apa saja Bu? Bisa dijelaskan? Bumbunya di sini ada kunyit untuk mengurangi bau amisnya gitu kan ya. Terus daun salam, ada daun jeruk, terus ada daun serai. Kalau bikin abon, baiknya memang bumbu-bumbunya agak dibanyakin karena untuk menghilangkan rasa amisnya itu, bau amis. Jadi setelah ini kita akan melihat bagaimana sih proses pembuatan ikan tongkol yang mula-mulanya adalah dalam bentuk mentah, dan kita akan olah menjadi ikan tongkol yang siap untuk dikonsumsi atau disantap. Yuk ikutin kita hari ini. Yuk kita coba rasanya gimana, karena dari tadi sudah menggoda ya dari tampilannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya benar-benar gurih banget, dan rasa khas dari ikan asinnya masih benar terasa sangat kental gitu ya. Jadi masih terkerasa pekat ikan tongkolnya tadi teman-teman. Nah, buat sahabat Madin Today yang pengen dan penasaran untuk mencoba rasa original dari abon ikan tongkol ini, kalian bisa langsung menghubungi kontaknya Bu Evi yang ada di sini ya. Selain itu, kalian juga bisa langsung datang ke rumahnya Bu Evi. Alamatnya di Jalan Pilang Lumpur nomor C3, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Jalan-jalan ke Kampung Saketi, produk Bonavi siap diorder kembali. Ayu Hamijaya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.
Para ahli sepakat bahwa salah satu pusat keanekaragaman jenis biota laut dan tempat asal-usul biota laut yang ada di dunia berada di sekitar Laut Indonesia dan Filipina. Dengan luas total Laut Indonesia sekitar 5 juta kilometer persegi dan luas zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi, tak heran jika di Indonesia terdapat sebanyak 3.424 jenis ikan dari 32.000 jenis ikan yang teridentifikasi di bumi. Maka dari itu tak heran jika banyak jenis ikan yang dipelihara oleh para kolektor, mulai dari ikan yang besar hingga ikan yang kecil, seperti salah satunya ikan gabus atau Channa striata, atau yang biasa kita kenal sebagai ikan snakehead. Salah satu jenis ikan gabus yang diminati para pecinta ikan hias ini terbilang unik. Meskipun ukurannya kecil, namun ikan ini termasuk ke dalam ikan predator. Nah, salah satu yang tertarik mengkoleksi ikan Channa adalah Wisnu Maulida Andaresta. Pemuda yang akrab disapa Wisnu ini mulai mengkoleksi ikan Channa sejak tahun 2019 yang lalu. Dirinya mengaku tertarik memelihara ikan Channa karena perawatannya lebih mudah, jenis ikan yang banyak dan beragam, hingga karakter ikan Channa yang bisa diajak bermain. Hal ini dikarenakan keagresifan ikan Channa yang dengan cepat merespon gerak yang diciptakan orang saat bermain dengannya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Wisnu. Hai Mas Wisnu. Hai juga Mbak. Oke, gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Wisnu. Nah, di belakang kita ini sepertinya banyak sekali akuarium berisikan ikan. Bisa dijelaskan nggak sih, ini sebenarnya ikan apa sih yang Mas Wisnu pelihara? Kalau ini ikan gabus, nama latinnya mungkin Channa. Udah ramai di anak-anak kecil mungkin nyebutnya juga Channa, tapi ya tetap baik kita nyebutnya gabus. Ikan gabus iya. Ya? Berarti masih satu saudara dengan ikan gabus ya? Iya. Apa sih yang membuat jenengan tertarik untuk mengkoleksi ikan-ikan yang sangat cantik ini, Mas? Untuk ikan Channa itu perawatan satu lebih mudah. Terus kayak apa ya, beda dia ikannya tuh memang satu jenis Channa, cuman macamnya ada banyak. Dan bisa diajak mainan juga ikannya. Iya. Diajak mainan gimana maksudnya, Mas? Misalnya kayak gini, dia kan aktif ikannya. Ikannya mau interaksi sama ikannya galak juga, mental. Tapi kan nggak lucu ya Mas kalau sampai keserang gitu. Tapi memang dia tipe ikan yang agresif gitu, Mas. Iya, dia kan predator, teritori juga dia di lokasinya di sana tempat asalnya. Baik, nah Mas, ikan-ikan yang Mas Wisnu pelihara ini memang hanya untuk koleksi saja atau dijual? Kalau ini lebih cenderung ke koleksi pribadi, cuman kalau orang-orang nyebutnya kolekdol, koleksi habis itu dijual. Kayak kalau ada orang yang minta pengen ngebut ya udah dilepas aja kalau harganya juga sama-sama cocok. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau ikan-ikan ini nanti kalau ada yang nawar, iya, harga yang cocok tetap dilepas juga. Harganya berapa Mas kalau kira-kira untuk ikan-ikan seperti ini? Kalau ikan-ikan seperti ini ya tergantung kualitas. Kalau kualitasnya bagus ya tinggal yang jual tuh sak bilangnya. Iya, mau dijual berapa ya sak bilang. Kalau sekelas penghobi berapapun kan tetap diduitin juga. Nggak pandang harga. Kalau penghobi kan gitu. Paling mahal berapa Mas? Punya jenengan? Kalau punya saya kemarin cuman 1,7-an sih. Soalnya kan saya kan juga enggak begitu ini nyari yang perfect mungkin nantilah mau ngelepas yang ini dulu baru diganti yang performnya bagus. Buat sahabat Madiun Today yang tertarik buat memelihara ikan Channa ini, Wisnu punya tips dan trik perawatannya. Yuk disimak. Kalau ingin melihara ikan Channa ya sediain wadah yang apa ya, yang memadai lah.
Kan kadang ada yang ditaruh di galon juga. Cuman kan kalau dilihat ya lebih baik ditaruh di akuarium juga. Terus dikasih tanaman lebih baik juga. Kan sesuai tinggal selera masing-masing. Kalau untuk pakan ya kadang saya tiga kali sehari mungkin. Tapi kalau dia kadang ada yang ngejar ukuran tiap hari dikasih pakan juga enggak apa-apa. Tapi kalau untuk warna, corak atau yang lain mungkin lebih ke pelet sih memang yang lebih bagus, atau pakai udang yang pokok yang berkadar protein tinggi, yang ada kandungan spirulina atau astaxanthin sih mungkin lebih tepat. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk perawatan ikan dengan nama latin Channa striata ini? Cukup menyediakan tempat yang aman dan tertutup, air yang jernih, dan tak lupa makanannya. Ikan hiu, ikan arwana, ayo pelihara ikan Channa. Ayu Hamijaya dan tim yang bertugas pamit undur diri. See you. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Anggota KSB memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terjadi banjir, harus siap siaga. Datangnya bencana tak ada yang tahu. Maka dari itu, perlu antisipasi dan kesiapsiagaan untuk penanggulangannya. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota Madiun Maidi pada saat pengukuhan Kampung Siaga Bencana atau KSB pada Selasa 18 Oktober 2022. Wali Kota pun mengapresiasi kesiapsiagaan yang dimiliki petugas tanggap bencana atau Tagana dan masyarakat yang ikut dalam simulasi bencana. Menurutnya, dengan latihan yang matang, maka diharapkan bisa sigap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat untuk hidup bersih agar mencegah bencana, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan dan jika ada gangguan drainase di lingkungan rumah segera dilaporkan. Inilah bahwa kesadaran masyarakat, kesadaran kita semuanya bahwa tatkala situasi yang tidak menentu khususnya cuaca yang hari ini sekitarnya sudah mengalami ada yang banjir, ada yang angin, macam-macam. Maka di Kota Madiun semuanya sadar bahwa dia harus ada KSB. Ini luar biasa. Sehingga persiapan-persiapannya kita tidak menunggu adanya bencana, tetapi disiapkan jangan sampai kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita tidak siap. Tapi kita siap. Termasuk tadi BPBD dengan TNI Polri semuanya siap. Jadi artinya kondisi-kondisi yang tidak menentu ini harus kita siapkan. Manakala terjadi yang tidak kita inginkan, masyarakat itu tidak mengalami suatu penyesalan. Masyarakat harus kita lindungi. Masyarakat dia harus tenang. Inilah saya terima kasih sekali semua pihak yang hari ini dia bisa menyiapkan diri, dia siap kita kukuhkan, dia siap untuk bekerja secara ikhlas, dan dia akan siap untuk menolong tatkala terjadi bencana walaupun bencana itu ringan. Di acara tersebut, Wali Kota juga menyerahkan isi lumbung sosial senilai Rp15.017.415 dan sembako kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI Kerasakti meraih kesepakatan bersama untuk memindahkan makam guru besar mereka, Haji Raden Totong Kim Darto, dari makam Sobro Moyo di Kelurahan Nambangan Lor ke Kompleks Padepokan IKSPI Kerasakti di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.
Wali Kota Madiun Maidi pun hadir memimpin prosesi pemindahan jenazah tersebut di Jalan Merpati 45 yang merupakan rumah almarhum beserta keluarga. Sekaligus lokasi padepokan pertama IKSPI Kerasakti. Dalam prosesi tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengenang kembali kedekatannya bersama almarhum Haji Raden Totong Kim Darto. Menurut Wali Kota, pendiri IKSPI Kerasakti tersebut merupakan orang yang berdedikasi terhadap padepokan. Karenanya, Wali Kota menghimbau agar warisan yang ditinggalkannya bisa dilanjutkan oleh generasi penerus IKSPI Kerasakti. Dan keluarga besar IKS ini harus banyak doanya pada almarhum Mas Totong. Permintaan saya itu, ya, sehingga di sana itu semakin terawat dan semakin banyak doa kita izinkan. Tapi ada satu syarat lagi, rumah ini jadikan museumnya khususnya keluarga besar IKS yang ada. Ini penting. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan kepada anggota IKSPI Kerasakti untuk senantiasa mendoakan almarhum. Sementara itu, Ketua Umum IKSPI Kerasakti, Bambang Sunaria menuturkan bahwa pemindahan makam telah mendapatkan izin dari keluarga. Pasti kita semuanya ketahui bahwa Bapak Haji Raden Totong Kim Darto sekaligus sebagai Ketua Umum IKSPI Kerasakti ini anggotanya sekarang sudah ratusan ribu, bahkan sekarang sudah mencapai 1 juta anggota dan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika makam beliau ini masih di pemakaman umum yang notabene ya kita bukan mempermasalahkan tempat parkir dan sebagainya itu mengalami kesulitan, yang akhirnya muncullah ide dari para anggota, para ketua cabang yang kebetulan hadir di saat rakor-rakor di Madiun. Ya, Siaro akhirnya menyampaikan usulan dan pendapat bagaimana kalau makam guru ini kita berikan tempat yang lebih representatif, ya, lebih layak, lebih bagus di padepokan. Akhirnya muncullah ide itu dan kita boyong ke padepokan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penggunaan alat ukur, takar, dan timbang yang tepat dan jujur merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan dalam menghindari kecurangan alat ukur di tengah masyarakat. Maka dari itu, Dinas Perdagangan menggelar kegiatan pelatihan bagi juru timbang dan reparatir metrologi pada Senin 17 Oktober 2022. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mewujudkan Kota Madiun tertib ukur. Wali Kota Maidi hadir dalam kegiatan tersebut. Melalui pelatihan itu, dirinya berharap para peserta mampu menerapkan ilmu yang dimiliki pada saat bertugas. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut Kota Madiun memang didesain untuk menjadi kota yang sempurna dalam segala lini. Tak hanya pembangunan fisik, namun juga kualitas sumber daya manusia juga harus baik. Maka, pelatihan seperti inilah perlu untuk digelar. Pelatihan ini digelar dengan menggandeng Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Ekspor dan Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI. Wali Kota berharap lewat pelatihan ini bisa membantu kegiatan para petugas di lapangan, utamanya kegiatan yang ada di pasar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rapat paripurna antara Pemkot Madiun dengan DPRD terus berlanjut. Jumat 21 Oktober, agenda rapat membahas tentang jawaban Wali Kota Madiun Maidi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD 2023. Wali Kota mengatakan pertanyaan dari 7 fraksi sudah dijawab secara detail. Tinggal nanti melihat hasil pendapat akhir dari DPRD. Sejumlah poin menjadi perhatian DPRD, salah satunya penggunaan anggaran 2023. Menurut Wali Kota, fokus penggunaan anggaran masih seputar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan juga peningkatan IPM masyarakat, yakni dengan meningkatkan sektor pendidikan,
kesehatan, dan perekonomian. Ya, sudah kita jawab semua pertanyaan dari 7 fraksi. Semua sudah lengkap, 95 halaman. Sehingga secara detail sudah saya sampaikan semua. Ya jelas untuk melanjutkan, satu, tekan inflasi. Yang kedua, pembangunan yang sifatnya menuju pertumbuhan ekonomi itu harus dilanjutkan. Terus peningkatan SDM baik itu ASN, masyarakat, anak-anak, ini kita tingkatkan semua. Jadi ekonomi, SDM ini tidak bisa kita tinggalkan. Termasuk sisi kesehatan katanya. Oh iya, jadi pasti. Makanya kesehatan itu salah satu peningkatan IPM. IPM kita harus kita pertahankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Alvin Ihsanuddin bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.